Nah, karena itu ngalah, ngalih, ngamuk itu prinsip. Tetapi dalam realita seringkali orang Jawa itu ngalah, ngalih, ngamuk, tambahin sendiri. Dan susah. Jadi orang Jawa itu paling batasan paling ngalah. Yang nerima kalau ada kesempatan dia akan melakukan pembalasan benar. Nah, berdasarkan catatan Prepas dari histori Jawa tentang sifat orang Jawa yang seperti itu, selalu ngalah, kasih ngalah, itu mungkin dibaca oleh Karl Marx, orang yang menulis manifesto itu, komunis. Nah, ini manusia nggak boleh kayak begini, masa ditindas diam saja. Terinspirasi oleh sifat orang Jawa di situ. Nah, karena bikin bisa harus dilawan. Itu. Karena dia tidak ingin gambaran orang Jawa yang pasrah, kemudian ngalah, nerimo, itu terjadi di Eropa. Jadi menginspirasi sifat itu. Menginspirasi kenapa orang-orang komunis ini cenderung ekstrim, selalu mengalah di berbagai tempat itu. Kenapa tidak ingin gambaran orang Jawa kehilangan sana? Tanpa dia tahu bahwa orang Jawa itu aslinya anarkis, ngamukan, gampang membunuh orang dan sebagainya. Itu nanti kita bisa lihat catatan Antonius Piagetta tahun 1522 ketika datang ke Jawa. Orang Jawa yang paling arogan juga membunuh orang. Kalau tidak amuk itu sudah ada orang yang mati. Tapi memang benar. Kenapa tidak kenal istilah ngalah, tidak mengenal istilah sabar. Semua itu berasal dari bahasa Arab. Termasuk nanti mengubah konsep komunitas yang disebut kaula. Jadi di Nusantara ini, terutama di Jawa, itu masyarakat terbagi hanya pada dua golongan saja. Satu golongan yang tinggal di dalam istana, itu disebut golongan gusti, yaitu tuan. Dan golongan yang tinggal di luar istana, yang disebut kaula. Kaula artinya budak. Di situ, jadi orang itu tidak punya apa-apa. Penduduk di luar keraton itu tidak punya apa-apa. Kenapa? Karena penduduk di luar keraton itu adalah milik penduduk di dalam keraton. Kalau orang dari keraton sudah keluar, berburu atau apa lewat desa, ada perempuan cantik, ambil aja, dia nggak peduli itu anaknya orang, istrinya orang. Jangan disilakan. Orang kalau dia berjasa kepada negara, baru oleh raja diberi tanah. Kamu tak beri tanah, namanya tanah sima atau tanah perdikan yang bebas dari pajak. Baru kasih bikin prasasti di mana. Yang lain nggak punya tanah, semua tanah milik keraton. Jadi kalau keraton butuh sesuatu, ya dia ngambil dari orang luar keraton. Nah, yang agak sengsara itu jangan dulu aturannya. Kalau pihak keraton mau bangun candi, mau bangun sanggar, bangun pesanggrahan, bangun istana, bangun macam-macam jembatan yang besar-besar, itu dalam teknologi arsitektur kuno untuk sarana spiritual yang namanya wadal atau tunggal. Anaknya kabur dia gitu, tangan korban masih yang tahu kan nggak yang berbuat apa-apa. Itu kenapa ya? Dia semua punya keraton. Disitulah ketika zaman Wali Songo itu berlangsung, salah satu tokoh yang namanya Syekh Abdul Jalil atau dikenal dengan nama Syekh Lemah Abad
itu melakukan perubahan sosial dari ajaran manunggaling kawula Gusti yang itu diamalkan pribadi ya, itu dijadikan konsep perubahan masyarakat. Kawula dan Gusti menurut beliau sama, tidak ada yang namanya Gusti kalau nggak ada kawula. Kawula juga tidak ada sebutan kawula kalau nggak ada Gusti. Jadi benar sama, dan itu tidak diperbolehkan ada konsep itu. Lalu beliau membuat suatu rekayasa sosial, ya, membangun komunitas baru yang tidak dinamakan kawula tapi dinamakan masyarakat. Masyarakat diambil dari bahasa Arab musyawarah, orang sederajat yang bekerja sama. Beliau membentuk masyarakat pertama itu di desa Lemah Abar. Setelah itu di sebelah barat sana, kira-kira di dalam sekilo itu yang kita mengerti dibangun lagi Lemah Abang berikutnya sampai ke seluruh Jawa. Itu ada 70 desa Lemah Abang. Nah, disitulah dikatakan bahwa desa-desa Lemah Abang dihuni masyarakat bukan kawula. Apa yang membedakan kawula dengan masyarakat? Dalam konsep itu, masyarakat punya dua hal yang tidak dipunyai kawula. Apa itu? Masyarakat punya hak dan milik, itu juga dari bahasa Arab. Hak milik atas keluarga pertama. Keluarga itu milik kita, hak kita. Jangan sampai diambil semau-maunya. Itu kawula budak silakan, tapi ini masyarakat kita akan ngawat ternyata. Di situ kita punya keyakinan agama, itu juga hak milik kita, nggak boleh dipaksa. Di situ hak untuk memiliki tanah rumah itu mulai diperkenalkan sih. Inilah yang membuat pihak keraton marah-marah, termasuk keraton Demak yang waktu itu dipimpin Sultan Trenggono. Ini ada aturan baru. Ya, iya, sudah sih, dan masyarakat di Lemah Abang itu tidak diperbolehkan lagi menggunakan kata ganti dirinya dengan kata-kata kulo atau kawula, karena artinya budak. Murid-muridnya yang di daerah Pasundan tidak diperbolehkan menggunakan kata-kata ganti diri adi, artinya juga sulit dengan kata ganti insun. Insun itu raja yang ngomong. Selain raja tidak boleh, ini om desa yang ngomong insun. Pengikut saya Lemah Abang dan ada di daerah Sumatera, daerah Palembang itu ada juga daerah Lemah Abang. Tidak diperbolehkan menggunakan kata ganti diri dengan kata-kata saya atau sahaya. Artinya tidak boleh menggunakan kata ganti diri ambo atau hamba. Artinya udah itu. Jadi itu perubahan zaman ini sebelumnya tidak ada. Nah, konsep masyarakat yang diajarkan dalam Abang itulah yang kemudian berkembang sampai sekarang di Indonesia. Tetapi yang perlu dicatat, sekalipun kata-kata masyarakat itu diambil dari bahasa Arab musyawarah, kata-kata hak dan milik dari bahasa Arab, tapi di Timur Tengah tidak ada konsep masyarakat seperti yang Indonesia. Kenapa? Dasar komunitas di Arab itu kok suku-suku, kepala suku. Nggak ada seperti sini, masyarakat ya harus
campuran Islam Kristen, wong Jawa campuran masyarakat Malang. Itu ya orang kalau di sana nggak suku, bila itulah hasil dari gerakan dakwah langsung itu yang itu termasuk sampai pada resiko di mana tokoh Syekh Abang ini dibunuh oleh keraton, ajarannya dianggap sesat, sampai kemudian dibikin stigma oleh pihak keraton bahwa orang-orang desa Lemah Abang itu pemimpinnya Syekh Lemah Abang itu adalah pembangkang. Karena itulah orang-orang Lemah Abang kemudian disebut dengan nama Wong Abangan. Nah itu dari situ sebetulnya Abangan itu gerakan pembaruan Islam. Bukan masalah itu. Ini keliru Abangan. Iya. Jadi Abangan awal-awal Abangan jadi Abangan. Di sini. Tapi belakangan oleh Belanda dibelokkan banyak arti Abangan itu berbeda dengan makna semula. Semuanya reformasi sosial lahirnya masyarakat, tapi kemudian dianggap seolah-olah ini bukan Islam. Begitu kan rekayasa Belanda aslinya itu reformasi Islam masyarakat pertama, dan itu berhasil. Sampai sekarang wilayah Cirebon Indramayu kan punya berdiri itu bukan pulau atau kampung, bukan arti, tapi apa? Itu faktanya seperti itu. Di situ reformasi Belanda. Dan kita nanti akan melihat gerakan masyarakat ini tidak berjalan sampai ke daerah perjalanan. Jadi daerah Mataram sekalipun kerajaan Islam, tapi tidak didasarkan pada konsep masyarakat. Itu nanti kita bisa lihat ketika Belanda melakukan undang-undang agraria pertanian tahun 1870. Ternyata didapati wilayah Western London, Yogyakarta, Surakarta, Mangkunegaran, Pakualam, seluruh penduduknya tidak memiliki hak milik apa-apa. Tanah ini semua milik keraton. Padahal di pantai utara itu semua ya milik pribadi orang-orang, bisa diwariskan ke anak. Ternyata sampai tahun 1870 Jogja Surakarta itu belum ada orang punya tanah pribadi, semua tanah keraton. Dan itu nanti baru dipastikan tahun 1916 tentang ordonansi tanah keraton. Itu baru keraton membagikan ke masyarakat. Ini sudah milik masyarakat, ini milik keraton. Jadi gerakan Islamisasi itu seketika begitu langsung tahapan perlahan. Dan warisan lama ini masih belum sempurna sampai dalam. Itulah. Dan itu kemudian yang diajarkan oleh orang di konteks sekarang jadi jelas proses Islamisasi yang dilakukan saudagar-saudagar itu teorinya Belanda yang tidak berdasarkan fakta. Zaman dulu sudah ada saudagar datang ke sini, tapi tidak mampu membawa dakwah Islam untuk dianut ribu. Itu zaman Wali Songo dakwah Islam
bisa berkembang. Artinya Islam itu disebarkan oleh para guru agama, wali, bukan saudagar. Kenapa? Makanya begitu. Sebabnya aturan yang dibikin Wali Songo itu sama sekali tak pertahankan karena beliau itu menetapkan model dakwah Islam yang sekarang kita kenal sebagai Islam tradisional. Orang-orang kenapa? Islam yang masih mewarisi ajaran Wali Songo, Islam yang masih melakukan selamatan untuk orang mati hari ketiga, Jumat, satu tahun pertama, tahun kedua, itu zaman langsung sampai sekarang berjalan. Tahlilan, termasuk nanti upacara kuno yang namanya bumi sudah yang oleh Wali Songo diganti sedekah bumi yang itu dijalankan sampai sekarang. Tradisi-tradisi membaca Yasin dan seterusnya itu warisan jamiah yang sekarang oleh sebagian orang yang nggak ngerti dianggap bahwa semua amalia itu adalah bid'ah. Itu saking nggak ngertinya. Dia nggak tahu bahwa 800 tahun Islam tidak bisa masuk ke Indonesia dan diaduk di bumi secara massal. Belakangan pasca Wali Songo itulah Islam baru berkembang karena dianut pribumi dan sudah menjadi akar budaya masyarakat. Dan ketika ini dibongkar oleh kelompok-kelompok Islam yang menganggap ini adalah tahayul, ini adalah bid'ah, ini adalah khurafat, kita selidiki lagi. Benar tidak amalia-amalia tradisi budaya seperti ini dilakukan? Ternyata kita dapati kebenaran bahwa tradisi budaya warisan tradisional harus tetap dipertahankan. Kenapa? Kita sudah meneliti secara komprehensif bangsa-bangsa yang tidak memiliki tradisi. Awal sekali yang kita kaji itu adalah Islam di Andalusia, Islam di Spanyol. Kekuasaan Islam di Spanyol itu diawali saat turunnya dinasti Umayyah. Abdurrahman Al-Zakir lari ke sana dan mendirikan kekuasaan Islam. Lamanya 700 tahun di Spanyol Islam. Tetapi umat Islam di Spanyol tidak memiliki tradisi budaya Islam Spanyol. Tidak ada. Umat Islam Spanyol yang menjalankan namanya ibadah sholat, bagi puasa, zakat, umroh, haji, ya sudah itu. Tidak ada tradisi tahlilan, tidak ada. Ketika 700 tahun umat Islam di Spanyol di satu habis, tidak tersisa sedikit pun jejak Islamnya. Tidak ada tradisi Islam Spanyol itu habis, jejaknya tidak ada. Jadi Istana Alhambra yang dianggap kebanggaan yang Spanyol, ya perlu banyak gereja, tidak ada jejaknya. Itu maka yang kedua kita kaji tentang bangsa Kurdi, di mana bangsa Kurdi ini memiliki kekuasaan besar, sebuah negara yang disebut Kurdistan. Banyak tokoh-tokoh dari Kurdi yang jadi tokoh besar. Sultan yang terkenal dari Kurdi adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Itu tokoh Kurdi. Bahkan menyatukan Yerusalem. Salahuddin Al-Ayyubi. Wilayahnya luas. Bikin tengah.
Tapi bangsa Turki ini seperti orang-orang Spanyol, taat agama tapi tidak punya tradisi. Ya sholat, puasa, zakat, sedekah, infak, muamalahnya muamalah Islam. Tapi tidak ada tradisi. Setelah sultan-sultan penerus Salahuddin, tidak ada lagi yang mampu ngatur kekuasaan itu ambruk dan wilayah Kurdistan hilang dari peta dunia. Orang Turki hilang, jadi cukup suku-suku kecil yang tinggal di Irak, di Iran, Turki, Suriah. Terbayangkan Kurdistan, wilayahnya Irak, Iran, Turki, Suriah. Dan seperti hilang, nggak ada jejaknya. Sekarang tinggal kecuali kecil-kecil suku Turki di Suriah. Dia nggak ngerti, karena mereka tradisi. Hanya mereka Muslim. Ada lagi yang lebih tragis lagi, tidak jauh dari tempat kita, Kepulauan di utara itu ada 3 kerajaan: Zamboanga, Sulu, Mindanao. Ini kerajaan Islam semua, tapi penduduknya tidak punya tradisi budaya. Orang yang menjalankan beramal, baca sholat, puasa, zakat, sedekah, hubungan muamalah perdagangan itu. Nah, ketika ditaklukkan oleh Spanyol dan kemudian dikuasai Spanyol dalam waktu 80 tahun, 92% penduduk itu berupa Katolik. Tinggal orang burung di Mindanao dan masih itu nasibnya Muslim di Filipina. Kota besar Zamboanga yang namanya Manila diubah jadi Manila. Itu fakta. Bangsa yang nggak punya tradisi budaya hilang. Kita pelajari nanti bangsa kasar itu di Kaukasus hilang. Bahkan kasar itu bahasanya saja hilang, tidak punya kamus. Bahasa apa ini dengan orang kasar tidak ada. Dia hanya ada dalam catatan orang Rusia, dalam catatan orang itu pernah ada bangsa kasar. Tapi akhir abad 17 hilang bangsa. Jadi banyak bangsa yang hilang karena tidak punya adat dan tradisi. Justru orang Indonesia itu kaya dengan tradisi budaya. Kalau budaya itu dianggap bid'ah, tapi justru disitulah orang Indonesia mampu bertahan. Belanda itu di sini 300 tahun lebih, 300 tahun. Bahkan ketika sudah mulai muncul gerakan kebangkitan nasional dengan pakainya Budi Pom dan kelompok-kelompok masyarakat dagang Islam dan seterusnya, Gubernur Jenderal Hindia Belanda waktu itu tidak punya namanya, itu menyatakan bahwa bangsa Belanda tidak akan meninggalkan wilayah Hindia Belanda sebelum semua penduduk Hindia Belanda beragama Kristen. Gubernur Jenderal yang ngomong, bukan pegawai negara, tapi presiden waktu. Jadi tujuannya saja adalah menyebarkan Kristen. Ternyata nggak mampu. Ketika Belanda pergi, karena orang diusir sama Jepang tahun 1990. Wah, itu 98% penduduk Indonesia masih Muslim semua. Nggak berubah. Artinya masih mampu bertahan.
Sekalipun umat Islam waktu itu yang bertahan di pesantren itu dianggap umat primitif tradisional. Yang belas tak modern, karena yang modern sekolah itu strategi berada itu. Akhirnya sokoy sih misalnya pesantren pasti itu terbelakang primitif, sarungan, kelompengan dan seterusnya. Tapi tanam kan oleh Belanda. Tapi kita tidak berubah, tetap ada yang menang. Kenapa? Karena masih punya tradisi. Namanya orang Islam, ya identik dengan etnis masing-masing. Misalnya Jawa, orang Jawa itu sudah nyanggap selamatan itu bagian dari tradisi identitas Jawa. Kalau ada orang Jawa kan selamatan dianggap itu selamatan. Dan ini kita cari ya orang-orang Jawa yang tinggal di Bangkok, Thailand. Satu perkampungan Jawa di sana. Yang itu dibentuk mulai tahun 1780-an. Ketika raja dari Thailand itu datang ke Surakarta. Beliau melihat keahlian orang-orang Jawa dalam membangun luar biasa. Kemudian beliau minta kepada Sultan Pakubuwono kelima agar diberi seniman-seniman yang membangun Islam. Dikirimlah 60 orang tinggal di sana. Begitu tinggal di wilayah Thailand, tidak ada orang Islam dan itu semua Buddha. Terpaksa orang-orang ini kawin dengan perempuan Thailand. Tapi orang-orang ini tidak mau meninggalkan identitas Jawa. Jadi kita aja Jawa memegang tradisi. Jadi orang Jawa itu pasti satu khitan sunat ujo, ada ujo sunat sunat. Yang kedua orang Jawa ujo Islamnya. Karena kalau keselamatan itu ujo. Dan yang dihafal oleh orang-orang Jawa zaman dulu itu cuma doa selamat yang benar. Allahumma inna salatan ini itu dihafal dari tahun ke tahun, dari generasi ke generasi sampai sekarang itu agama ini tetap Islam. Sekarang itu cuma tinggal selamatan. Masih seperti itu tahan di sana. Ada 200 tahun di sana. Itu apa? Identitas bentuknya itu Islam karena kita tidak mau melepas agama. Dan rupanya sekarang ketika sudah perubahan informasi dan seterusnya, orang mulai belajar agama Islam, mulai sholat, mulai ada ngaji yang macam-macam. Dan memang itu mampu bertahan dari tradisi. Nanti di Sri Lanka sama. Jadi di Sri Lanka itu ada komunitas orang Jawa. Pengikutnya Sultan Sepuh Hamengkubuwono kedua yang dibuang ke Sri Lanka. Ikuti mengirimnya dan turun-temurun lahir di sana. Termasuk pengikutnya Bupati Surabaya Sosronegoro Salunggaling itu juga dibuang di Sri Lanka sana. Itu jadi komunitas Jawa dan tradisi mereka di sana selalu lanjut dan tidak ada yang berubah. Jadi Buddha di sana bahkan sana itu mayoritas Buddha. Itu Muslim di Sri Lanka salah satunya yang terbesar adalah keturunan Jawa yang punya tradisi seperti kita. Jadi itulah tentang kenapa kita harus mempertahankan tradisi budaya yang diwariskan langsung. Ini nanti di era globalisasi banyak bangsa-bangsa yang akan kehilangan identitas. Itulah yang nanti akan tersapu habis dari sejarah. Dan kita dengan tradisi budaya akan terus berjalan.
ada organisasi, tidak ada organisasi, selamatan terus, bilang terus, yaksian terus, apa ini warisan? Nah, sekarang yang namanya sejarah kultur itu meluncur kemana-mana. Semua orang melakukan dunia sudah berubah. Era modern sudah berubah menjadi post modern. Artinya apa? Orang-orang barat yang selama ini ngaku modern, sekuler, yang namanya tahayul sudah mulai merambah di wilayah Eropa. Kenapa? Cerita-cerita sampai difilmkan. Harry Potter, sekolah tukang sihir, itu mulai dikembali anak-anak sampai orang dewasa. Modern kan tak percaya kan begitu, tapi post modern percaya hantu, percaya tahayul macam-macam, itu hidup lagi di Eropa. Itu buku dan film of the Ring itu. Jadi domain betul hal yang sifatnya tahayul itu berubah sekarang. Burung gagak itu karena digunakan di Harry Potter itu di Inggris sampai harganya 30 juta tahun. Kenapa? Ya, karena diyakini ada kekuatan mistis. Jadi sekarang sudah orang yang ngaku Islam modern sudah ketinggalan, sekarang Islam post modern. Cuman kita tidak pernah jadi post modern. Dari dulu dianggap primitif tradisional. Mau Islam percaya tuyul dan memang begitu. Percaya karena teorinya Klimakis dengan Islam priayi itu atas sendiri. Kenapa? Tiga-tiganya tidak ada beda. Dipikir kalau orang abang itu gak sunat, gak hitam. Dipikir priayi gak hitam, gak sunat. Dipikir yang percaya tuyul, pocong, genderuwo itu hanya abangan. Dipikir santri dan priayi gak betul. Semua tradisi sama. Hanya dalam bidang politik memang beda. Itu kekeliruan Klimakis ketika dia mengusung ini dalam konteks tradisi budaya dan agama dalam religion atau dan saya kira itulah yang sedikit bisa disampaikan tentang peranan organisasi warisan yang kaitannya dengan sulit yang diajarkan, yaitu melakukan mengikuti torekot satoria, akmalia dan sebagian rifaiyah. Kenapa harus ada rifaiyah masuk di situ? Karena ada jejak rifaiyah itu pernah di sini. Kenapa rifaiyah dibutuhkan di sini dan mau masuk di sini? Karena masa akhir Majapahit itu masih kuat berkembang agama kuno asal dari India Selatan, namanya agama Tantrayana dengan sektinya Bhairava Tantra, yaitu agama yang ritualnya itu mengajarkan korban manusia. Orang bisa belai rompok, kakinya dimakan, darahnya diminum. Jangan dulu dalam upacara ibadah yang mereka sebut pancamakara atau Maunimo 5M, Mamsa, Masya, Matya, Maituna, Mujra. Ya, ini jarang dibahas. Kenapa? Menyangkut sejarahnya orang-orang zaman dulu, mulai saling menyepai berdiri kerajaan itu sebagian besar menganut ajaran aku. Sebagai sejarawan sepakat kita nggak bisa mengungkap
sejarah masa lampau nanti memalukan bangsa Indonesia. Makanya harus mengungkapkan ada ajaran seperti itu, kayak ajaran warga, tunggal, macam-macam itu berasal dari Antarayana. Dan penganut Antarayana dikenal orangnya memiliki kesaktian luar biasa, tidak bisa dibunuh dia. Nah, di dalam Islam itu satu-satunya torikot yang mengajarkan tentang kesaktian dan kedikdayaan itu hanya Rifaiyah, yaitu mengajarkan metode dabus. Jadi satu-satunya kata-kata dabus itu dari istilah torikot Rifaiyah. Jadi Syekh Ahmad Rifa'i itu ketika mendidik murid-muridnya agar bisa masuk dalam beribadah, itu memiliki metode evaluasi yang aneh untuk mengukur seberapa tinggi tingkat kekhusyukan seseorang. Jadi ketika murid-muridnya itu zikir kepada Allah, dia sudah khusyuk atau belum? Lemparin ulang kobra, patok ulang kobra, jatuh. Kalau dia masih kesakitan, wah enggak khusyuk. Habis itu bikin kompor, ketika sedang pikir khusyuk, bahkan dengan kompor. Kalau dia masih kesakitan, bahkan kemudian dengan gabus jarum besar itu sudah hati. Kalau masih kesakitan berarti belum khusyuk. Jadi ini untuk menilai khusyuk dan tidaknya seseorang. Ketika ini masuk ke Indonesia, metode untuk menilai kekhusyukan zikir seseorang berubah jadi kesenian. Kreatif Indonesia. Ya. Di timur tengah nggak ada tuh kesenian. Di sini muncul kesenian kekhusyukan ini, kesenian kejelian seperti itu. Saking banyaknya orang Islam yang mati dibunuh di Jawa, yaitu orang Islam yang dikirim dari Turki oleh Sultan Al-Ghabah. Sampai Sultan Al-Ghabah kirim ulama-ulama yang punya aroma ke Jawa untuk mengusahakan bagaimana Jawa bisa dihuni umat Islam. Kenapa? Pengaruh ini dulu yang pakai korban tersebut. Disitulah dalam kitab Musyarah digambarkan salah satu ulama yang dianggap punya aroma dari tanah Jawa. Ulama itu dikenal dengan Syekh Subakir. Itu upaya bagaimana Islam bisa hidup di Jawa. Nah, jangan heran, dari selalu nggak bisa berkembang di Nusantara terutama di Jawa. Kenapa? Karena ada pengaruh agama umum dari India Selatan, pemuja Dewi Durga, Dewi Kali dan seterusnya, yang mengisyaratkan korban manusia. Dalam upacara yang disebut Pancamakara atau Maulidi. Ini nanti kenapa Wali Songo menyatakan jangan melakoni Maulidi. Yang dimaksud agama itu ibadahnya ibadah Maulidi. Kemudian saking orang kami kemudian kota Al-Iman itu kemana mereka di situ itu agama kuno. Jadi nanti kalau ke Jakarta silakan datang ke Museum Nasional. Di depan pintu masuk itu ada Arcana Aditya Warman. Beliau adalah seorang pendeta Bhairawat Tantra. Mengalami pengajaran itu ada tengkorak-tengkorak manusia yang dihidup. Ya karena korban seperti ini prasasti menjelaskan apa itu Bhairawat.
kita bekerja semua. Jadi ini pemahaman. Ya, jadi apa yang terjadi di sini. Jadi nggak gampang orang menyebarkan Islam di sini karena banyak faktor yang banyak. Salah satunya adalah yang agama. Dimana kalau kita membaca kisah para wali songo, kita akan mendapati bagaimana Sunan Bonang menghadapi tokoh-tokoh pendeta Tenglawe ini ketika masuk wilayah Kediri, sampai terjadi pertarungan fisik yang membuat Sunan Bonang harus keluar dari Kediri, kemudian nyebrang ke barat sungai dan menangkan langgar pertama di Sintal di Kediri, di selatan atau di baratnya Sungai Brantas, sekarang masuk wilayah Nganjuk. Dan digambarkan ketika mundur ke wilayah Sintal, Sunan Bonang betul-betul dalam keadaan terluka sangat parah, di mana akibat luka parah itu menjadikan Sunan Bonang seumur hidup tidak menikah. Nah itu dakwah resiko. Jadi gak gampang Wali Songo menyebarkan Islam menghadap kelompok-kelompok seperti pembicaraan. Karena itu ya di tengah gelombang globalisasi ya kita masih tetap berusaha mempertahankan tradisi budaya warisan karena sudah teruji ratusan tahun di bawah kekuasaan Belanda, kita tetap menunggu. Tapi belum tentu dengan keadaan bebas seperti ini di era global dan banyak pengaruh-pengaruh itu kita bisa bebas, bisa hanya juga harus global. Ini secepatnya kita bertahan. Globalisasi itu ingin menghilangkan identitas etnis, budaya, bahasa yang sifatnya lokal. Tapi sih semua jadi transnasional. Islam pun Islam transnasional. Seperti itu Takrir, Walung Muslim itu transnasional. ISIS itu transnasional, Islam transnasional. Dan nasional mau dihabisi. Itu sebabnya tepat pemerintah mengambil tindakan bubarkan yang berarti. Kenapa ini Islam dan Nasional membawa misi globalisasi, menghilangkan identitas teroris, dan memang tujuan globalisasi adalah menghilangkan identitas. Dan kita seperti yang jelaskan tadi, ketika satu etnis kehilangan identitas tradisi budaya, dia cenderung punah. Itu memang yang ditarget oleh program globalisasi adalah penghilangan semua identitas, di mana seluruh manusia akan diberi satu identitas, yaitu sebagai konsumen dari produk yang dihasilkan kapitalisme. Dan kita semua sekarang ada kecenderungan punya sikap konsumeris, jadi konsumen. Wah ini gadget baru, ini Android baru, semua belum sampai email kita beli, mobil jenis baru beli, apa itu beli. Seolah kita memang membutuhkan. Bahkan dagang sekarang itu tidak memperdagangkan produk, tapi yang diperdagangkan itu apa? Gaya hidup. Nggak ada iklan ini rokok kemudian orang merokok, nggak ada. Laki-laki sejati kayak itu, coba kayak itu. Nggak ada sekarang itu iklan yang langsung itu kan. Dan orang kita sering sekali senang mengikuti kayak itu. Makan itu kalau di warung biasa. Kalau sudah masuk ke itu, sudah seolah-olah
dia kalangan atas. Padahal itu kan tidak semua mengikuti kayak itu. Dan itu sangat berbahaya. Kita harus rela. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan begitu. Dan visi yang kita bisa dan tetap menjadi bangsa yang dilindungi oleh Allah.